Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Razana Fitri dengan NIM 2311212052 dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang apa yang sudah saya bahas di esai saya pada sebelumnya. Di sini saya bersama kakak saya. Halo, perkenalkan aku Hafsah. Oke, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental pada remaja. Kepada kakak Hafsah, sebelumnya kakak tahu nggak sih apa itu kesehatan mental, kak? Kebetulan aku juga kurang tahu apa itu kesehatan mental. Kakak sering nggak sih dengar nih remaja-remaja sekarang nih, apalagi sering waktu-waktu corona nih kayaknya kesehatan mental aku terganggu deh atau apa gitu. Iya, sering banget. Kesehatan mental itu ya kak, itu tuh kayak keadaan psikologis dan emosional dari seorang remaja tentang masalah atau tekanan dan juga bagaimana dia menghadapi orang-orang di sekitarnya gitu ya kak. Kalau kesehatan mental kakak sendiri nih bagaimana nih? Kira-kira kakak pernah nggak sih self diagnosis sendiri gitu kayak rasanya kesehatan mental aku terganggu deh kayak pernah aku kayak ngerasa kayaknya aku bipolar deh kayak gitu. Sebelumnya itu tuh sebenarnya kita tuh nggak boleh ya kak self diagnosis sendiri tentang kesehatan mental kita, karena tentu saja orang-orang yang lebih punya ilmunya tuh lebih tahu ya bagaimana tentang kesehatan mental itu sendiri gitu. Terus ada nih kak beberapa faktor yang mempengaruhi dari kesehatan mental remaja ini. Yang pertama mungkin dari orang tua ya, kadang ada yang orang tua yang KDRT atau orang tua yang bermasalah, biasanya itu kesehatan mental anaknya juga mulai terganggu ya, apalagi remaja ya kan. Terus pada ini nih keuangan, biasanya remaja tuh mungkin pengennya keuangannya lebih dari yang dia ekspektasikan gitu kan ya kak. Terus ada juga percintaan nih remaja ya kan, siapa yang nggak tahu remaja tuh complicated banget ya soal percintaan ya. Percintaannya tuh udah yang paling rumit aja di dunia. Padahal belum aja lagi nikah. Iya benar. Terus yang terakhir tuh ada masalah tentang lingkungannya, pertemanannya ya kan, namanya remaja pastilah dia dikelilingi sama teman-teman yang baik ya harusnya gitu. Tapi kadang ya namanya remaja salah jalan atau apa sebenarnya. Di sini sebelumnya aku ingin menjelaskan nih faktor-faktor apa aja yang dibahas pada esai sebelumnya yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja nih kak. Dia tuh ada 4 yang di highlight di esai tersebut. Yang pertama itu pola asuh. Pola asuh orang tua ini di Indonesia ini seringkali biasanya ada 2. Itu yang pertama pola asuh otoriter, satu lagi pola asuh permisif. Kalau pola asuh otoriter nih lebih ke orang tuanya nih kayak mendikte semuanya dari A sampai Z, anaknya tuh nggak boleh diberikan kesempatan bicara. Emang benar-benar orang tuanya ya nggak dikasih kesempatan berpendapat gitu anaknya. Jadi anak tuh terlalu terdikte sama apa yang kata orang tuanya. Terus selanjutnya ini ada permisif, dimana nih orang tua nih dia tuh ngikutin nih apa kata anaknya. Misalnya anaknya maunya ini, dia mau anaknya ya udah gitu, anaknya mau ini ya udah gitu. Kesannya di sini orang tua tuh lebih nurutin nih hawa nafsu si anak gitu. Selanjutnya ada faktor yang kedua, itu faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ya gak jauh-jauh ya dari pertemanan yang remaja. Pertemanan remaja tuh ada positif dan negatifnya ya kak. Terus kalau misalnya positifnya ya alhamdulillah, mungkin dia selalu tepat waktu, rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran gitu ya. Tapi kalau salah pertemanannya kan mungkin dia ada mabuk-mabuk atau party-party yang itu kan bisa menyebabkan mungkin kesehatan mental remaja ini agak terganggu di situ ya, dengan ikut-ikut kayak gitu. Mungkin mereka merasakan wah ini nih seneng nih, tapi mereka nggak tahu efek sampingnya, dampak negatifnya gitu ya. Terus kak ada juga yang faktor ketiga itu yang di highlight itu tentang gender. Namanya ya manusia kan, ada perempuan ada laki-laki. Kalau perempuan itu biasanya emosionalnya tuh lebih naik turun ya kak ya, apalagi deket-deket haid gitu ya, lebih emosian, lebih banyak hormon-hormonnya ini ya kadang ada yang naik ada yang turun, jadi ada yang marah, ada yang nangis, ada yang lebih manja gitu ya. Tapi beda ya sama laki-laki gitu, biasanya laki-laki ini lebih stabil lebih. Tapi di sisi lain perempuan ini kak biasanya dia lebih rajin nih check up ke dokter,
perawatan ke dokter. Tapi beda ya sama laki-laki. Kayaknya laki-laki lebih nggak peduli gitu. Iya, lebih nggak peduli, lebih yang penting gue udah bagus nih di kaca gitu, udah sehat gitu. Kadang tanpa sadar hormon laki-laki ini ada yang naik turun juga, tapi mereka nggak kerasa, karena mereka nggak peduli gitu. Itu faktor keempat, ada sosial dan ekonomi, yang itu ya gimana ya, biasanya remaja-remaja sekarang nih kak, scroll TikTok ya, scroll Instagram, lihat orang pakai baju yang kayak gini, remaja jadi pengen juga. Jadi kayak ada tekanan dari dalam mentalnya tuh, kayak gimana nih gue bisa kayak gini, Ya, pengen gitu. ngikutin tren-trennya gitu kan. Ikutin tren-tren terkini, padahal sebenarnya itu tuh di luar kemampuan atau batasan dia sendiri gitu kan. Itu kan kadang menimbulkan gejolak-gejolak gimana gitu, mentalnya tuh jadi hormon-hormonnya jadi berantakan gitu, jadi mentalnya juga terganggu, kadang jadi menimbulkan pikiran-pikiran negatif, pengen ngapain gitu, kayak menghalalkan segala cara gitu kan. Terus nih ada nih kak upaya-upaya gimana supaya kesehatan mental remaja nih bisa terjaga. Kira-kira kak tahu nggak apa salah satunya? Mungkin perbanyak ibadah kali ya. Iya benar, perbanyak ibadah, bersyukur, karena apa yang kita miliki sekarang itu pasti yang paling terbaik ya, yang dikasih Tuhan ya kak ya. Itu ibadah, bersyukur, pokoknya apa-apa aja yang dikasih Tuhan tuh disyukuri. Mungkin kita banyak nih, aduh kenapa sih kayak gini ya, bersyukur aja, bersyukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, apa yang dikasih Tuhan tuh selalu rasanya tuh nikmat gitu ya. Terus selanjutnya fokus pada tujuan, jangan selalu mikirin yang lampau-lampau. Kadang nih remaja-remaja zaman sekarang nih, mantan gue gitu semua mikirin kan ya. Padahal tujuan kedepannya dia pengennya misalnya jadi apa, jadi dokter, atau pengennya jadi jadi orang CEO gitu. Tapi dia mikirin gara-gara ini dia nggak bisa deh, gitu kan, remaja ya namanya. Selanjutnya nih kak, ada upaya ketiga nih kak, agar kesehatan mental remaja ini terjaga, itu mengatakan hal positif baik untuk orang lain ataupun diri sendiri. Karena kalau kita bilang hal-hal positif nih kak untuk diri sendiri tuh terdoktrin ya di otak kita. Jadi emang perlu ya. Hal-hal positif tuh akan terjadi ya di diri kita. Kalau kita mikirnya negatif, kayaknya besok nggak bisa deh, pasti nggak bisa ya kan, biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau kita bisa, kadang dia terlalui aja. Mungkin memang banyak rintangannya, tapi dia terlalui nanti kalau kita mikirnya kita bisa gitu kan. Tapi kadang banyak remaja sekarang nih belum apa-apa udah kayaknya nggak bisa deh. Sebenarnya itu juga faktor-faktor yang mana kadang agak mengganggu nantinya gitu. Jadi upayanya tuh kita berpikir positif intinya, baik untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri gitu ya. Terus selanjutnya lebih terbuka kepada orang sekitar, baik biasanya lebih dekatnya keluarga lah ya, orang tua. Tapi kalau kita ngekos nih lebih ke teman-teman sekamar, lebih cerita, lebih banyak sharing. Jadi kayak beban-beban di dalam diri kita tuh kayak ada kurangnya gitu ya kan, nggak ditanggung sendiri. Terus kayak mana, lebih mengenal potensi diri ya kak ya. Jangan melewati limit diri, jangan melewati batasan. Jadi diri kita nih punya batasannya ya, punya baterai yang nanti kalau udah habis gitu kan, gimana ya, lelah, capek, kalau dipaksain lagi tuh kadang jadinya stres sendiri ya kak ya, kalau kita udah nggak bisa tapi kita paksain gitu kan. Terus terakhir nih remaja zaman sekarang nih sukanya nongkrong sampai malam, apalagi laki-laki ya, main game, nongkrong nggak jelas gitu kan ya. Itu sebenarnya nggak sehat, karena istirahat yang cukup tuh perlu untuk upaya dimana kita biar hormon-hormon tadi tuh nggak berantakan. Karena di dalam tubuh kita nih ada hormon yang buat senang, yang buat sedih. Itu kan kalau istirahatnya nggak cukup, hormonnya jadi terganggu, jadi berantakan gitu ya. Dengan itu tuh diharapkan supaya kalau istirahatnya cukup, hormon kita tuh terjaga ya kak ya. Di sini kakak bisa nggak kira-kira menjabarkan sedikit aja apa yang aku bilang dari tadi gitu? Kira-kira kakak banyak nggak ilmu-ilmu yang kakak dapatin gitu? Banyak banget sih, kayak ternyata faktor pertemanan itu segala macam itu juga berpengaruh bagi kesehatan mental kita. Terus mungkin untuk upaya-upaya pencegahannya aku belum tahu, kan aku tadi tahunya cuman bagian perbanyak ibadah doang. Ternyata kayak memberikan afirmasi positif buat diri kita sendiri itu perlu. Terus istirahat yang cukup itu juga perlu. Itu sih mungkin. Iya, makasih ya kak udah nyempetin waktunya datang di video YouTube aku kali ini. Makasih juga kak, makasih. Iya, sama-sama. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.